Bab 576. Mereka tidak tahu persis bagaimana situasinya sekarang. Mengapa Orvel begitu sering memuja Charlie? Bukankah dia menantu dari rumah teman lama ayah mertuanya? Teman lama ayah mertua adalah orang miskin, yang melayani sebagai menantu orang miskin, yang sebenarnya adalah orang miskin kain emas besar. Mengapa Orvel begitu mementingkan kain besar yang tidak berharga? Tepat ketika dia tidak tahu alasannya, Orvel sudah menamparnya dengan keras. Bentak! Otak Jones Jian pusing, dan pipinya langsung membengkak. Tuan Orvel yang hebat, kenapa? Jones Jian bergidik kaget, dan berkata, Tuan Orvel yang hebat, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Orvel mengertakkan gigi dan mengutuk, jikamu hanyalah seekor anjing. Anda berani menyinggung Tuan Wade. Anda lelah hidup, bukan? Baik. Saya akan menyeret Anda ke kandang saya hari ini dan memotong untuk memberi makan anjing. Jones Jian tiba-tiba merasakan otaknya meledak, dan dia lumpuh di tanah karena ketakutan. Sebagai kaki anjing Orvel, dia secara alami tahu siapa Orvel itu. Sudah ada banyak orang yang mati di tangan Orvel, dan banyak dari mereka dikuburkan di dalam perut anjing-anjing petarung yang dibesarkan oleh Orvel. Setelah itu, dia berlutut di tanah dan berkata sambil bersujud, Tuan Orvel yang hebat, maafkan saya, Tuan yang agung. Aku tidak bermaksud begitu, aku tidak tahu dia adalah temanmu. Teman? Orvel menendang dadanya dan berkata dengan tajam, Emer Wade adalah bulan terang di hatiku. Saya hanya perlu melihat ke atas. Bagaimana saya bisa menjadi teman Tuan Wade? Kata-kata Orvel datang dari lubuk hatinya, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengarnya. Dari mana asal Charlie? Bisakah Orvel menghormati poin ini? Pan Ming, yang berada di sampingnya, juga gemetar ketakutan. Melihat menantu laki-lakinya dipukuli oleh Orvel, meskipun dia tertekan, dia lebih takut. Saat ini, Orvel berkata kepada adik laki-laki di sampingnya, ayo, bawa benda anjing ini ke kandang. Kedua pengawal itu segera melangkah ke depan untuk menyeret Jones Jian pergi. Jones Jian ketakutan dan menangis, berpaling untuk melihat Charlie, bersujud dan menangis. Charlie, saya menyalahkan diri sendiri karena tidak mengetahui yang mulia. Karena lelaki tua kita adalah teman sekelas selama bertahun-tahun, biarkan Tuan Orvel mengampuni saya sekali. Charlie tersenyum dan berkata, ada apa? Sekarang Anda tahu untuk meminta bantuan? Bukankah kamu baru saja mengusirku? Sambil menyeka air matanya, Jones Jian tersedak dan berkata, Tuan. Charlie, aku benar-benar salah. Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu, tapi maafkan aku kali ini. Berbicara tentang ini, Jones Jian berkata dengan wajah pucat, Tuan. Charlie, selama Anda memaafkan saya kali ini, saya bersedia memberikan semua aset atas nama saya. Ketika Pan Ming mendengar ini, dia berkata tanpa sadar, Jones Jian, apakah kamu gila? Masih banyak uang dalam aset Anda yang saya berikan kepada Anda. Dan setengahnya adalah milik putriku. Kamu tidak mati, diam. Mata Jones Jian akan segera terbelah, dan dia mengamati Pan Ming dengan gigi mengertakkan, dan mengutuk, anjing tua yang abadi, apakah kau buta? Tidak dapat melihat bahwa hidup saya hampir hilang? Pan Ming tidak menyangka Jones Jian akan memarahinya, dan tiba-tiba berkata dengan marah, kamu, bagaimana kamu berbicara denganku? Jangan lupa, aku ayah mertuamu. FC Kayov. Jones Jian berkata dengan getir, jika Anda tidak meminta saya untuk membantu penipu abadi Anda yang lama, bagaimana saya bisa menyinggung Tuan Charlie? Bagaimanapun, Jones Jian buru-buru menatap Charlie dan mengeluh dengan air mata. Emer Wade, ini yang abadi. Dia telah memberitahu saya sejak kemarin bahwa saya harus membantunya mengejek Anda dan ayah mertua Anda, dan saya akan menjadi buta. Aku menyinggungmu, jadi dia pelakunya. Dialah yang harus dipotong sebagai pemberi makan anjing. Bab 577. Kamu. Pan Ming sangat marah sehingga wajah galak Jones Jian membuat dadanya naik turun dengan keras. Dia tidak pernah bermimpi bahwa menantu laki-laki yang selama ini dia kagumi dan sukai tiba-tiba menjadi serigala ganas. Dia ingin membunuhnya sekarang. Dia dengan gemetar memarahi, Jones Jian, saya benar-benar buta, dan saya menikahkan putri saya dengan hal yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana Jones Jian peduli bahwa Pan Ming adalah ayah mertuanya? Dia hanya takut Charlie dan Orvel benar-benar akan membunuhnya. Lalu dia benar-benar kalah banyak. Jika seseorang benar-benar akan mati hari ini, itu lebih baik menjadi ayah mertuanya daripada dirinya sendiri.
Selain itu, masalah hari ini sendiri disebabkan oleh tuan tua. Jika dia tidak memintanya untuk merepotkan Jacob dan menantu laki-lakinya Charlie, bagaimana dia bisa mencapai tujuan ini? Jadi, dia menunjuk Pan Ming dan mengutuk. Pan Ming, kamu anjing tua. Hari ini saya menyinggung Tuan Charlie dan Orvel, sepenuhnya karena instruksi anjing tua Anda. Jadi adil bagimu untuk mati. Mengapa? Biarkan aku mati untukmu. Kamu omong kosong, Teh. Pan Ming buru-buru melambaikan tangannya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jangan percaya omong kosong bastard ini. Saya tidak menginstruksikannya untuk menargetkan Anda dan ayah mertua Anda. Itu adalah pendapatnya sendiri untuk menemukan Anda. Jangan biarkan dia membodohimu. Jones Jian menangis dan berkata, Tuan. Charlie, matamu harus tetap terbuka. Pikirkan tentang itu, saya tidak memiliki keluhan dan dendam terhadap Anda. Mengapa saya harus datang untuk mengejek Anda tanpa alasan? Ini tidak seperti Pan Ming, dia cemburu pada ayah mertuamu yang telah berendam dalam wanita tercinta. Dia tidak bisa membiarkannya pergi selama bertahun-tahun. Jadi dia selalu memikirkan balas dendam dan kebencian, jadi dia meminta saya untuk membantu melawan Anda dan ayah mertua Anda. Sekarang dia tanpa malu-malu mencoba menyingkirkan hubungan itu. Anda tidak harus melepaskannya. Lewati dia. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, nasib anjing tua ini akan sengsara. Kejahatan mengambil keuntungan dari posisinya dan menjadi serakah untuk begitu banyak uang sudah cukup baginya untuk mati di penjara. Saya yakin. Dia akan ditangkap jika dia tidak pergi malam ini. Ketika Pan Ming mendengar kata-kata ini, hatinya bergetar, kakinya melunak, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, memohon belas kasihan. Tuan Wade, jangan lempar paman. Paman, tulang tua ini tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Tidak bisakah aku berlutut? Charlie mengabaikannya, memandang Jones Jian, dan bertanya dengan samar, apakah kamu ingin aku mengampuni hidupmu? Jones Jian buru-buru menganggukkan kepalanya seperti menumbuk bawang putih dan berkata, saya mohon, Tuan Charlie, untuk menunjukkan belas kasihan. Charlie berkata, tidak apa-apa untuk mengampuni hidupmu, tapi seperti yang aku katakan tadi, kita perlu melihat drama etis di mana menantu mengalahkan tuan tua, jadi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan? Bagaimana bisa Jones Jian tidak mengerti kata-kata Charlie? Pada saat ini, dia sudah lama membenci Pan Ming, yang melempar pot kepadanya, jadi dia tidak peduli bahwa dia adalah ayah mertuanya. Dia melepaskan diri dari pengawal Orvel, bergegas ke depan Pan Ming, dan memukul wajahnya dengan pukulan. Bagaimanapun, Pan Ming sudah terlalu tua. Dia membanting tinju ini dan jatuh ke tanah dengan aduh. Di satu sisi, Jones Jian memiliki kebencian di dalam hatinya, dan di sisi lain, ia berharap bisa berperilaku lebih baik, sehingga Charlie bisa sedikit mengurangi amarahnya, jadi tidak ada kelembutan di tangannya. Tidak hanya dia tidak memiliki belas kasihan, tetapi dia juga mengalahkan Pan Ming sampai mati. Pan Ming memiliki segenggam tulang tua, yang merupakan lawan Jones Jian. Jones Jian menungganginya, menekan kepalanya, dan memukuli wajah lamanya seperti orang gila, sangat menyakitkan sehingga dia hanya bertukar, tidak berhenti memohon belas kasihan. Tetapi saat ini, dia memohon kepada Jones Jian untuk belas kasihan. Bagaimana Jones Jian peduli padanya? Jadi Jones Jian mengutuk, kamu anjing tua, kamu memiliki lebih banyak untuk mati, aku F-King memukulmu sampai mati. Bab 578. Pada saat yang sama, dia terus memukuli tangannya, membuat Pan Ming tidak sadarkan diri, lalu bangun dengan 2 tamparan dan kemudian memukul. Teman-teman lama Pan Ming saling memandang dengan tercengang, dan tidak ada yang berani datang dan berhenti, sementara Jacob begitu bersemangat sehingga dia bisa membalas dendam, membuatnya bersemangat. Melihat Pan Ming hampir dipukuli sampai mati oleh Jones Jian, Charlie berhenti dan berkata, jika Anda melakukannya, jangan pukul orang sampai mati. Saya ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jones Jian buru-buru berhenti. Ketika dia bangun dari Pan Ming, dia masih tidak lupa meludahinya dan memaki dengan jijik. Anjing tua, kamu masih ingin menyakitiku? Jika bukan karena kebaikan hati Tuan Charlie, saya harus membunuhmu hari ini. Setelah berbicara, dia berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, merangkak sampai ke Charlie, memohon, Charlie, apakah kamu puas dengan penampilanku sekarang? Bisakah kamu mengampuni hidupku? Silahkan. Charlie mengangguk dan berkata, tidak apa-apa untuk mengampuni hidupmu, tapi hukuman mati bisa dihindari, dan dosa yang hidup sulit untuk diampuni. Jones Jian buru-buru bertanya, Tuan Charlie, bagaimana kamu bisa memaafkanku?
Charlie tersenyum dan berkata, "Ya, apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Apakah Anda siap untuk pergi ke lokasi konstruksi membawa semen selama 20 tahun?" Jones Jian tiba-tiba pingsan, menangis dan berkata, Tuan. Charlie, saya tidak ingin pergi ke lokasi konstruksi. Saya mohon agar saya mendengarkan Anda. Maafkan aku kali ini. Mulai sekarang aku akan menjadi anjingmu. Aku akan melakukan apa yang kamu minta padaku." Charlie mengangguk dan berkata dengan senyum main-main, Oke. Jones Jian dengan bersemangat berkata, Terima kasih Tuan Charlie, terima kasih Tuan Charlie." Charlie tersenyum dan berkata, "Ya, aku belum selesai, jangan berterima kasih begitu cepat." Setelah berbicara, dia tersenyum dan bertanya, "Ya, apakah kamu tidak akan menjadi anakku? Anda dapat melakukan apapun yang saya minta Anda lakukan? Kemudian saya akan membiarkan Anda pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen. Kapan Anda akan membawanya selama 20 tahun? Anda bebas." Hah? Jones Jian hampir pingsan. Saat ini, Charlie berkata kepada Orvel, "IMR Orvel, temukan lokasi konstruksi, ikat dia rantai anjing, biarkan dia membawa semen di lokasi konstruksi setiap hari. Kapan dia akan membawanya selama 20 tahun, dan kemudian dia akan pergi. Jika dia berani melarikan diri, bunuh saja anjing itu dan beri dia makan." Orvel segera mengangguk dan berkata, Tuan. Wait, jangan khawatir, saya memiliki beberapa lokasi konstruksi di Aurous Hill, dan saya pasti akan menganggapnya paling menyakitkan dan melelahkan. Baik. Charlie berkata dengan puas, biarkan dia bekerja dan merenungkannya. Jones Jian menangis dan berkata, Tuan. Charlie, 20 tahun terlalu lama, tolong angkat tanganmu dan persingkat sedikit, jika tidak, seluruh hidupku akan berakhir. Charlie berkata dengan dingin, jangan tawar-menawar dengan saya. Ada seorang ayah dan anak sebelumnya, karena mereka berpura-pura terlalu berlebihan. Sekarang mereka telah pergi ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng, dan mereka tidak boleh meninggalkan Gunung Changbai selama sisa hidup mereka. Jika Anda terus tawar-menawar dengan saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke sana. Orvel juga berkata dengan dingin saat ini, Jones Jian, aku membujukmu untuk menerima takdirmu. Kedua pria yang pergi ke Gunung Changbai terakhir kali didorong oleh adik laki-laki saya. Mereka berkendara selama 3 hari 3 malam sebelum mencapai kaki Gunung Changbai. Apalagi itu baru memasuki musim dingin, dan sudah membeku. Di luar lebih dari 20 derajat di bawah nol, dan 7 atau 8 derajat di bawah nol di dalam rumah. Kalian berdua akan mati kedinginan. Bahkan kayu bakar di kang harus dibawa dari gunung. Konon 7-9 hari akan lebih dari minus 40 derajat di luar, dan Anda bisa langsung membekukan kencing menjadi tusuk es. Jika Anda ingin mencoba, saya akan mengaturnya untuk Anda sekarang. Jones Jianyi mendengar bahwa dia dijadwalkan pergi ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng seumur hidup. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menangis dan berkata, jangan, Tuan Orvel, saya menerima takdir saya menerima takdir saya. Saya pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, bukan Gunung Changbai untuk menggali ginseng." Bab 579. Jones Jian telah sepenuhnya menerima takdirnya. Dibandingkan dengan menggali ginseng di salju Gunung Changbai seumur hidup, membawa semen di lokasi konstruksi di Aurous Hill sudah sangat mudah. Setidaknya, dia masih bisa tinggal di kota, pulang, dan memiliki kehidupan amatir yang mendasar. Ketika dia tiba di Gunung Changbai, itu akan berakhir seumur hidup. Melihat bahwa dia telah menerima takdirnya, Orvel mendengus dan berkata, "Jikamu sudah beruntung, jika tidak, aku akan membawamu langsung ke kandangku untuk memberi makan anjing hari ini." Jones Jian buru-buru mengangguk dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih Tuan Charlie telah mengangkat tangan Anda." "Terima kasih Tuan Orvel." Tuan Orvel secara langsung menentang orang-orang di bawahnya dan berkata, pergi, bawa dia ke lokasi konstruksi di Kabupaten Jintan, biarkan dia makan dan tinggal bersama para pekerja di lokasi konstruksi, dan ambil cuti 2 hari setiap bulan." "Ya, Tuan Orvel." Kedua orang Tuan Orvel segera menyeret Jones Jian keluar. Orvel menunjuk Pan Ming, yang sekarat di tanah, dan bertanya pada Charlie, Wait, bagaimana dengan makhluk abadi tua ini?" Charlie berkata dengan ringan, polisi akan datang dan menangkapnya segera. Begitu suara itu turun, tim polisi bergegas masuk dan bertanya dengan keras, siapa Pan Ming?" Jacob buru-buru menunjuk Pan Ming yang terbaring di tanah, dan berkata, "Kamerat polisi, dia." Polisi datang ke depan, membandingkan foto dengan mereka,
dan berseru, "Ya itu dia, bawa dia pergi." Pria di sebelahnya bertanya, Kapten, orang ini terluka dan tidak sadarkan diri, apa yang harus kita lakukan?" "Kirim ke rumah sakit dulu." Pemimpin tim berkata, setelah pertolongan pertama, dia akan ditahan." Zhouki, salah satu teman lama sekelasnya, buru-buru bertanya, "Jika merat polisi, kejahatan apa yang dilakukan Pan Ming?" Polisi berhak mengatakan, Pan Ming diduga merupakan pendudukan pekerjaan dan keuntungan ilegal berjumlah lebih dari 50 juta. Kerumunan itu gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Pan Ming, sebagai pemimpin sebuah perusahaan petrokimia, pasti sudah menerima gaji yang sangat tinggi, bahkan dia menggunakan kemudahan dari posisinya untuk mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Pan Ming, yang tidak sadarkan diri, dibawa pergi oleh polisi, dan teman-teman sekelasnya menghela nafas dengan emosi. Namun, semua orang menatap mata Charlie dengan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, Charlie membuat Pan Ming dan Jones Jian begitu sengsara, kemampuannya telah melampaui pemahaman semua orang. Jacob juga merasa wajahnya terlalu bermartabat. Begitu banyak teman sekelas datang untuk memujinya, dan dia merasa sangat segar. Namun, beberapa orang menghela nafas dan berkata, Jones Jian sudah pergi. Saya khawatir kami tidak akan mendapatkan final di game kedua ini. Mengapa Anda tidak membiarkannya saja?" Sekelompok orang sedikit tersesat. Semua orang ingin datang untuk melihat klub House yang megah, tetapi mereka tidak menduganya. Mereka hanya memasuki lobi klub House yang megah, dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Saat ini, Charlie berkata kepada Orvel, Orvel, berapa lantai yang bisa dijangkau kartu Anda?" 10 lantai. Kata Orvel buru-buru. Charlie berkata, Anda membantu saya membuka kotak besar 10 lantai, biarkan orang tua bersenang-senang." Orvel bertanya dengan heran, Tuan. Wait, bukankah kamu memiliki yang tertinggi? Charlie melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk diam. Bab 580. Di seluruh klub yang mulia, hanya mengeluarkan kartu tertinggi untuknya. Dia tidak hanya dapat pergi ke lantai 15 tertinggi kapan saja, tetapi semua biaya gratis. Dia tidak ingin memberitahu Jacob bahwa dia punya kartu seperti itu. Jika tidak, dengan amarahnya, dia pasti akan mengganggunya setiap hari untuk membawanya, dan dia bahkan akan menemukan cara untuk meminta kartu namanya sendiri dan mengajak teman-temannya untuk menyombongkan diri. Karena itu, lebih baik tidak memberitahu mereka. Orvel segera mengerti apa yang dimaksud Charlie, dan dengan cepat mengeluarkan kartu keanggotaannya, menyerahkannya kepada pelayan, dan berkata, "Siapkan kamar pribadi yang besar untukku di lantai 10. Semua biaya akan saya tanggung." Pelayan dengan hormat menerima kartu anggota, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Nomor 1008 di lantai 10 telah dibuka untukmu. Anda bisa lewat kapan saja. Ini memiliki area yang luas dan dapat menampung 30 orang." Orvel mengangguk, lalu dengan hormat berkata kepada Charlie, Wait, kamu bisa naik bersama orang tua." Charlie berkata kepada semua orang, Paman, teman saya telah memesan kotak 1010 lantai untuk kami. Dia telah menanggung semua biaya hari ini. Ikuti pelayannya sekarang." Semua orang tidak menyangka akan ada suara lain jika berharap, dan tiba-tiba bersorak. Banyak orang awalnya berpikir bahwa mereka paling banyak bisa naik ke lantai 7 Brilliant Club, tapi mereka tidak berharap bisa mencapai lantai 10 kali ini. Jacob juga sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, menantu laki-laki saya memiliki kemampuan. Tidak seperti Jones Jian, dia tahu cara menempelkan kulit sapi di bibirnya. Semua orang tidak bisa tidak memuji dan memuji. Charlie, kamu benar-benar permata yang tersembunyi. Yakub benar-benar diberkati menemukan menantu seperti itu. Charlie sedikit tersenyum, kalian terlalu banyak memuji saya. Sebenarnya, saya tidak punya kemampuan apapun. Saya hanya kenal beberapa teman. Tolong cepat dan bersenang-senanglah. Jacob bertanya kepadanya, Charlie, kamu tidak akan datang? Charlie berkata, saya akan berbicara dengan Tuan Orvel untuk beberapa patah kata sebelum naik. Ayah, pergilah dengan pamanmu dulu. Baik. Jacob mengangguk, berterima kasih kepada Orvel, lalu naik ke atas bersama teman-teman lamanya. Semua orang naik ke atas, Charlie bertanya pada Tuan Orvel, bagaimana Anda menangani masalah Ichiro terakhir kali? Tuan Orvel buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya menemukan artis efek khusus komputer terbaik,
dan saya juga menyewa artis prop dari Akademi Film untuk membuat video palsu tentang kematian Ichiro, dan mengirimkannya ke Jiro. Dia benar-benar percaya sekarang. Baik. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, angkat Ichiro dengan baik dan kirim dia kembali ke Jepang untuk memperjuangkan properti, tapi dia harus menandatangani perjanjian dengan saya sebelumnya. Setelah propertinya diperoleh kembali, dia akan membayar 80%. Tuan Orvel mengangguk berulang kali dan berkata, baiklah Tuan Wade, saya tahu, saya akan memberitahunya dengan jelas ketika saya kembali. Charlie mendengus dan berkata, kamu baik-baik saja. Kembali dulu. Aku akan menemani ayah mertuaku ke atas. Baik. Tuan Orvel membungkuk hormat, dan berkata, Tuan Wade, aku akan pergi dulu. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya. Charlie sedang menunggu lift untuk naik ke lantai 10. Saat elevator turun, pintu tiba-tiba terbuka. Yang tidak dia duga adalah Warnia, yang berpakaian sangat indah, keluar dari situ. Warnia berpakaian sangat indah hari ini, dan wajahnya yang sudah cantik dan tanpa celah sedikit lebih halus dan menawan. Dia mengenakan rok hitam Chanel 1PH But 0CK, yang dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang ramping dan montok, serta kaki putih dan lembut yang tidak dapat menemukan masalah. Ditambah dengan rambut panjangnya yang melingkar di belakang kepalanya, dia terlihat sangat dewasa dan sempurna. Yang lebih mengejutkan Charlie adalah bahwa dia memancarkan aroma yang sangat menawan dan sangat tajam, dan aroma itu menembus ke dalam lubang hidung, membuat orang merasa bahwa pori-pori di seluruh tubuhnya mengendur. Melihat Warnia yang luar biasa, Charlie sedikit terkejut, dan Warnia bahkan lebih senang. Hatinya sedang memikirkan Charlie, tapi dia tidak menyangka Charlie berada di luar saat pintu lift terbuka. Dia buru-buru tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Seperti gadis kecil cinta pertama, dia bertanya dengan lembut, Tuan Wade, kenapa kamu di sini? Tidak memberitahu saya jika Anda ada di sini, jadi saya bisa datang dan menghibur Anda sendiri.